Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 5 dan kali ini kami akan membahas distribusi probabilitas diskrit. Perkenalkan, nama saya Lara Putra Pramuditya dan saya tidak sendiri. Kali ini saya akan membahas tentang distribusi probabilitas diskrit bersama dua rekan saya, yaitu Farhan Musyafah Hilmi dan juga Naila Fajar. Oke, distribusi probabilitas. Distribusi probabilitas merupakan penyajian seluruh kemungkinan hasil dari suatu eksperimen acak yang disertai dengan probabilitas dari masing-masing hasil tersebut. Dengan distribusi ini, kita dapat melihat bagaimana peluang suatu kejadian tersebar dalam suatu percobaan. Nah, karakteristik dari suatu distribusi probabilitas itu yang pertama, eh, ada nilai probabilitas berada di antara angka 0 dan angka 1. Jadi setiap kemungkinan hasil memiliki probabilitas antara 0 sampai 1 termasuk 0 dan 1. Yang dimana 0 berarti tidak mungkin terjadi dan 1 itu merupakan pasti terjadi. Lalu yang kedua, setiap hasil bersifat mutually eksklusif. Artinya satu hasil yang terjadi tidak dapat terjadi bersamaan dengan hasil lainnya dalam satu kali percobaan. Lalu jumlah seluruh probabilitas sama dengan satu. Jadi jika semua probabilitas dari setiap kemungkinannya itu hasilnya dijumlahkan, maka totalnya harus sama persis dengan satu. Lalu kita masuk ke contoh eksperimennya. Jadi di sini ada contoh eksperimen dengan melempar 3 koin dan ingin mendapatkan hasil gambar menghadap ke atas. Hasil yang mungkin itu jumlah gambar yang menghadap ke atas ada 0, 1, 2, dan 3. Maka berapa distribusi probabilitas untuk mendapatkan jumlah gambar yang menghadap ke atas? Jadi pelemparan koin pertama mungkin akan menghasilkan angka. Pelemparan kedua juga mungkin akan menghasilkan angka. Begitu juga hasil pelemparan koin ketiga. Atau mungkin hasil lemparan ketiga koin tersebut akan memberikan hasil yang lain. Dengan menggunakan aturan perhitungan dapat diketahui terdapat 8 kemungkinan hasil dari 2 dikali 2 dan lalu dikali 2 lagi. Nah, di sini adalah tabel kemungkinan dari probabilitas uh, kemungkinan hasilnya menunjukkan angka dan juga gambar ya. Jadi di kemungkinan hasil pertama itu koin pertama, kedua, dan ketiga ada kemungkinan mereka memunculkan angka. Jadi jumlah gambar yang munculnya adalah 0. Lalu di kemungkinan hasil kedua, di koin pertama dan kedua itu memunculkan angka. Dan di koin ketiga memunculkan gambar. Maka jumlah gambar yang mungkin muncul itu adalah 1. Lalu kemungkinan hasil yang ketiga itu ada koin pertama dan ketiga yang menghasilkan angka dan koin kedua menghasilkan gambar. Maka jumlah gambarnya juga 1. Lalu ada kemungkinan hasil yang keempat di mana hanya satu koin, yaitu koin pertama yang menghasilkan angka, sedangkan koin kedua dan ketiga itu menghasilkan gambar. Maka jumlah gambar yang ada di atas adalah 2. Dan di kemungkinan hasil yang kelima itu ada koin pertama yang menghasilkan gambar dengan koin kedua dan ketiga yang menghasilkan angka di atasnya. Lalu di kemungkinan hasil keenam itu ada koin pertama dan ketiga yang menghasilkan gambar di atas. Lalu di kemungkinan hasil yang ketujuh yaitu koin pertama dan kedua yang menghasilkan gambar, sedangkan koin ketiga menghasilkan angka. Dan juga di kemungkinan 8 di mana seluruh koin itu menghasilkan gambar, maka jumlah gambar yang ada di atas adalah 3. Nah, untuk peluangnya bisa dilihat di tabel ini bahwa jumlah gambar 0 yang muncul, jumlah gambar artinya tidak ada gambar yang muncul di atas, itu probabilitasnya adalah 1 dibanding 8 karena hanya ada satu kali kemungkinan hasil 0 dari 8 kali percobaan. Maka probabilitasnya adalah 0,125. Lalu apabila jumlah gambar yang menghadap ke atasnya adalah 1, itu berarti probabilitasnya adalah 3/8 karena ada 3 kali kejadian di mana jumlah gambar kemungkinan jumlah gambar yang muncul adalah 1, maka probabilitasnya adalah 0,375. Lalu dengan jumlah gambar 2, probabilitasnya adalah 3/8 dikarenakan juga ada 3 kali di mana jumlah gambar 2 yang ada di atas itu muncul. Maka probabilitasnya juga sama 0,375 dan juga apabila jumlah gambarnya itu 3 yang artinya seluruh koin itu menghasilkan gambar di atas, itu hanya terjadi satu kali kemungkinannya
maka probabilitasnya adalah 0,125. Maka total seluruh probabilitasnya adalah 1. Dan berikut adalah uh, grafiknya, diagram batang dari probabilitasnya. Lalu karakteristik dari suatu distribusi probabilitas, ini adalah latihannya. Hasilnya mungkin ada 1 kali melempar dadu dengan 6 sisi adalah mendapatkan angka 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Maka buatlah distribusi probabilitas untuk masing-masing kemungkinan hasil, lalu buatlah grafik untuk distribusi probabilitas tersebut dan juga berapakah jumlah dari probabilitas yang ada. Kita bahas sangat terlebih dahulu. Jika sebuah dadu bersisi 6 dilempar 1 kali, maka kemungkinan hasil yang dapat muncul adalah 1, 2, X sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena dadu bersifat adil, maka setiap hasil memiliki peluang yang sama besar. Jadi probabilitas masing-masing hasil adalah digambarkan dengan rumus P dalam huruf X sama dengan X sama dengan 1/6. Maka di sini terdapat grafik distribusi probabilitas pelemparan dadu dikarenakan setiap hasil yang memiliki peluang yang sama besar, maka di sini pun juga dapat terlihat mereka semua sama rata di grafiknya. Dan untuk jumlah seluruh probabilitasnya, perhitungannya adalah dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6, yang artikan yang menghasilkan 1. Maka kesimpulannya jumlah seluruh probabilitasnya adalah 1, sehingga distribusi probabilitas ini valid. Lalu di sini ada variabel acak. Variabel acak merupakan suatu variabel yang diukur atau diamati sebagai hasil dari sebuah eksperimen. Berdasarkan peluang, variabel dapat memiliki nilai yang berbeda. Dalam suatu eksperimen yang berkaitan dengan peluang, seperti melempar dadu, hasilnya terjadi secara acak. Oleh karena itu, variabel ini bisa memiliki nilai yang berbeda-beda berdasarkan peluangnya. Dan hasil dari eksperimen ini bisa diukur menggunakan 2 jenis variabel, yaitu variabel kuantitatif, misal rupiah, berat atau jumlah anak, dan juga variabel kualitatif, misal warna, makanan, dan kesukaan. Baik, selanjutnya adalah contoh lain dari variabel acak. Yang pertama adalah jumlah pekerja yang tidak hadir pada suatu hari tertentu. Lalu yang kedua adalah gaji dari sampel yang terdiri dari 50 orang karyawan suatu pabrik. Selanjutnya jumlah bola lampu rusak yang dihasilkan dalam 1 jam di pabrik lampu tertentu. Hingga jumlah pengemudi yang melakukan pelanggaran lalu lintas di suatu kota di bulan lalu. Nah, semua ini adalah variabel yang nilainya tidak pasti sebelum eksperimen dilakukan. Oke, baik, selanjutnya masih contoh lain dari variabel acak. Nah, sesuai pada gambar tersebut, dalam contoh melempar 3 mata uang, variabel acak di mana hanya ada 1 gambar yang menjadi hasil lemparan dari 8 kemungkinan hasil eksperimen. Baik, selanjutnya adalah variabel diskrit. Pada slide ini, variabel diskrit yaitu variabel acak yang hanya dapat memiliki nilai-nilai yang jelas terpisah, atau biasanya berupa bilangan bulat yang bisa dihitung. Next, selanjutnya variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu ini memiliki nilai yang tidak terbatas dalam rentang tertentu. Contohnya, waktu tempuh penerbangan atau curah hujan. Sebagai contoh, jika peluang terbang kurang dari 2 jam adalah 0,9, maka peluang lebih dari 2 jam adalah sisanya, yaitu 0,1. Nah, sekarang kita masuk ke cara menghitung pusat dari distribusi tersebut, yaitu rata-rata atau min. Nilai ini sering disebut juga sebagai nilai ekspektasi. Nah, rumusnya sederhana. Kita menjumlahkan setiap nilai variabel dan dikalikan dengan probabilitasnya. Oke. Next. Nah, selanjutnya adalah rata-rata dari suatu distribusi probabilitas. Nah, jika peluang terjual 1 cup adalah 20%,
2 cup adalah 50%, dan 3 cup adalah 30%, maka rata-rata panjangnya adalah 2,1 cup per hari. Oke, baik. Selanjutnya adalah varians dan deviasi standar dari suatu distribusi probabilitas diskrit. Nah, setelah tahu rata-ratanya, kita perlu tahu seberapa jauh data tersebut menyebar, yang kita sebut varians dan deviasi standar. Nah, varians itu mengukur rata-rata kuadrat penyimpangan data dari pusatnya. Namun, karena varians menggunakan nilai kuadrat yang satuannya mungkin jadi sedikit aneh, jadi kita menggunakan deviasi standar sebagai akar kuadratnya agar satuannya kembali normal. Nah, singkatnya, semakin besar nilai ini, semakin tidak menentu atau berisiko data yang kita miliki. Nah, berikut adalah contoh soalnya. Suatu perusahaan produsen mobil membuat catatan distribusi probabilitas menjual mobil yang sudah ada dilakukan setiap periode pada periode sebelumnya seperti pada tabel berikut. Yang pertama, jenis distribusi. Apakah catatan tersebut? Lalu, yang kedua, berapa ekspektasi penjualan mobil pada suatu periode tertentu? Dan yang ketiga, berapa variansnya? Oke. Uh, Berikut merupakan contoh soal dan jawabannya. Nah, untuk yang pertama, jenis distribusi. Apakah catatan tersebut? Nah, catatan tersebut adalah distribusi probabilitas diskrit. Mengapa? Karena variabel X merupakan bilangan bulat yang bisa dihitung dan tidak berupa rentang nilai atau pecahan. Selain itu, jumlah seluruh probabilitasnya tepat 1,0. Dan nomor dua, berapa ekspektasi penjualan mobil pada suatu periode tertentu? Nah, setelah kita hitung menggunakan rumusnya, didapatkan ekspektasi penjualan mobil adalah 2,1 unit. Selanjutnya, kita menghitung variansnya. Dengan menghitung dengan rumus varians dari eh, perhitungan sebelumnya, kita sudah tahu bahwa ekspektasi penjualan yaitu 2,1. Dan didapatkan hasil akhir dari perhitungan varians penjualan mobil tersebut adalah 1,29. Nah, selanjutnya adalah eksperimen probabilitas binominal. Nah, kata binominal sendiri berasal dari kata bi yang berarti dua, karena experience ini hanya mengenal dua kemungkinan hasil. Agar sebuah kejadian bisa disebut sebagai distribusi binomial, dia harus memenuhi empat syarat utama. Yang pertama yaitu dua kategori, sukses atau gagal. Itu hasil dari setiap percobaan harus bisa dikelompokkan menjadi dua pilihan saja yang saling menandakan. Lalu yang kedua, variabel acak adalah jumlah keberhasilan, yaitu variabel yang kita hitung adalah berapa kali sukses terjadi dalam sejumlah percobaan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, probabilitas sukses selalu sama, yaitu peluang untuk mendapatkan hasil sukses dilambangkan dengan P, tidak boleh berubah dari suatu percobaan ke percobaan berikutnya. Dan yang terakhir adalah percobaan bersifat independen, atau hasil dari percobaan pertama tidak boleh memengaruhi hasil percobaan berikutnya. Oke, next. Baik, slide selanjutnya yaitu rumus probabilitas binomial, yaitu Px, C, X, NP, X1 kurang P, pangkat N kurang X. C menunjukkan kombinasi, N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan, P adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan. Selanjutnya, rata-rata dan varian distribusi binominal. Rata-rata adalah nilai yang kita harapkan muncul secara rata-rata dari sejumlah N percobaan. Jika melempar koin P sama dengan 0,5 sebanyak 100 kali, yaitu N 100, maka rata-rata munculnya angka adalah 100 dikali 0,5, yaitu 50. Untuk rumusnya yaitu mu sama dengan NP. Selanjutnya, varian. Varian itu mengukur penyebaran atau resiko dari hasil tersebut. Dalam distribusi binominal, varian sangat bergantung pada peluang sukses dan gagalnya. Jika P mendekati 0,5 atau imbang, varian akan cenderung lebih besar dibandingkan jika P sangat kecil atau sangat besar.
Rumusnya yaitu sigma pangkat 2 sama dengan NP 1 dikurangi P. Selanjutnya contoh soal. Di suatu wilayah tertentu, 5% dari panggilan telepon mengalami kegagalan. Jika dipilih 6 panggilan telepon secara acak, berapakah kemungkinan bahwa jumlah panggilan yang gagal adalah 0, tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, tepat 6. Lalu kita ketahui N sama dengan 6, yaitu jumlah panggilan yang dipilih. P sama dengan 0,05, probabilitas gagal alias 5%. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 0,95, yaitu probabilitas berhasil. Kita akan menggunakan rumus umum binominal. Jika dijumlahkan, semua hasil di atas totalnya akan menjadi 1,0. Dapat dilihat bahwa peluang paling besar adalah 0, gagal 73,5%, yang sangat masuk akal karena tingkat kegagalannya kecil, hanya 5%. Sebaliknya, peluang ke-6 panggilan gagal sekaligus hampir mendekati 0, yaitu sangat mustahil terjadi. Lanjut, kita ke distribusi probabilitas binominal akumulatif. Distribusi probabilitas binominal akumulatif digunakan ketika ingin mengetahui peluang dari beberapa kemungkinan sekaligus, bukan hanya satu nilai. Misalnya, ingin tahu peluang mendapatkan minimal 6 jawaban benar dari 10 soal, maka kita harus menjumlahkan probabilitas dari 6 sampai 10. Jadi, konsep utamanya adalah menjumlahkan peluang dari beberapa kejadian yang memenuhi syarat tertentu. Kita masuk ke contoh soal. Ini adalah studi oleh Dinas Lalu Lintas di suatu negara menemukan bahwa 76,2% dari penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Untuk membandingkan dengan kenyataan, dipilih secara acak sampel sebanyak 12 kendaraan. Beberapa probabilitas bahwa tepat 7 penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman, dan berapa probabilitas bahwa paling tidak 7 penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Ini memakai distribusi probabilitas Poisson. Distribusi diskrit yang menggambarkan probabilitas hasil dari suatu eksperimen Poisson. Lalu, jawaban nomor 1, probabilitas tepat 7 penumpang, yaitu Px sama dengan 7, itu menggunakan rumus binominal. Jadi substitusi Px sama dengan 7, C yaitu 12,7, 0,762 pangkat 7, lalu 0,238 pangkat 5, yang hasilnya P sama dengan 7 yaitu 0,161. Lalu yang nomor 2, probabilitas paling tidak penumpang 7, yaitu Px lebih besar dari 7, yaitu Px lebih besar dari 7, maka P7 ditambah P8 ditambah P9 ditambah P10 ditambah P11 ditambah P12, lalu hasil perjumlahannya Px lebih besar dari 7 sama dengan 0,874. Lalu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi diskrit yang menggambarkan probabilitas hasil dari suatu eksperimen Poisson. Dalam suatu eksperimen Poisson, kita menghitung banyaknya waktu kejadian terjadi sepanjang waktu rentang tertentu. Contoh dari rentang bisa saja waktu, jarak, wilayah, atau volume. Suatu eksperimen probabilitas Poisson harus memiliki karakteristik tersebut. Lalu ini eksperimen Poisson. Nomor 1, variabel acak dalam eksperimen Poisson adalah jumlah waktu suatu kejadian terjadi pada suatu interval yang sudah didefinisikan. Probabilitas kejadian adalah proporsional terhadap panjang interval tersebut. Semakin panjang interval, semakin besar probabilitas kejadian tersebut terjadi. Interval-interval yang ada tidak saling bertumpang tindih dan bersifat independen. Jumlah kejadian dalam suatu interval tidak mempengaruhi interval-interval yang lain. Lalu ini adalah distribusi probabilitas Poisson. Rumusnya Px sama dengan Mu pangkat X, E dikurang Mu per X. Mu adalah rata-rata jumlah terjadinya atau keberhasilan dalam suatu interval tertentu. E adalah bilangan natural, yaitu 2,71828.
X adalah jumlah kejadian, yaitu keberhasilan. Px ada probabilitas untuk suatu nilai X. Lalu ini rata-rata dan varian distribusi Poisson. Untuk rata-rata, rumusnya sama, yaitu mu sama dengan NP. Untuk varian suatu distribusi, sigma pangkat 2 sama dengan NP. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, slide selanjutnya yaitu rumus probabilitas binominal, yaitu Px, C, X, NP, X1 kurang P, pangkat N kurang X. C menunjukkan kombinasi, N adalah jumlah percobaan, X adalah variabel acak yang didefinisikan sebagai jumlah keberhasilan, P adalah probabilitas keberhasilan untuk setiap percobaan. Selanjutnya, rata-rata dan varian distribusi binominal. Rata-rata adalah nilai yang kita harapkan muncul secara rata-rata dari sejumlah N percobaan. Jika melempar koin P sama dengan 0,5 sebanyak 100 kali, yaitu N 100, maka rata-rata munculnya angka adalah 100 dikali 0,5, yaitu 50. Untuk rumusnya, yaitu mu sama dengan NP. Selanjutnya, varian. Varian itu mengukur penyebaran atau resiko dari hasil tersebut. Dalam distribusi binominal, varian sangat bergantung pada peluang sukses dan gagalnya. Jika P mendekati 0,5 atau imbang, varian akan cenderung lebih besar dibandingkan jika P sangat kecil atau sangat besar. Rumusnya yaitu sigma pangkat 2 sama dengan NP 1 dikurangi P. Selanjutnya contoh soal. Di suatu wilayah tertentu, 5% dari panggilan telepon mengalami kegagalan. Jika dipilih 6 panggilan telepon secara acak, berapakah kemungkinan bahwa jumlah panggilan yang gagal adalah 0, tepat 1, tepat 2, tepat 3, tepat 4, tepat 5, tepat 6. Lalu kita ketahui N sama dengan 6, yaitu jumlah panggilan yang dipilih. P sama dengan 0,05, probabilitas gagal alias 5%. Q sama dengan 1 dikurang P sama dengan 0,95, yaitu probabilitas berhasil. Kita akan menggunakan rumus umum binominal. Jika dijumlahkan, semua hasil di atas totalnya akan menjadi 1,0. Dapat dilihat bahwa peluang paling besar adalah 0, gagal 73,5%, yang sangat masuk akal karena tingkat kegagalannya kecil, hanya 5%. Sebaliknya, peluang ke-6 panggilan gagal sekaligus hampir mendekati 0, yaitu sangat mustahil terjadi. Lanjut, kita ke distribusi probabilitas binominal kumulatif. Distribusi probabilitas binominal kumulatif digunakan ketika ingin mengetahui peluang dari beberapa kemungkinan sekaligus, bukan hanya satu nilai. Misalnya, ingin tahu peluang mendapatkan minimal 6 jawaban benar dari 10 soal, maka kita harus menjumlahkan probabilitas dari 6 sampai 10. Jadi, konsep utamanya adalah menjumlahkan peluang dari beberapa kejadian yang memenuhi syarat tertentu. Kita masuk ke contoh soal. Ini adalah studi oleh Dinas Lalu Lintas di suatu negara menemukan bahwa 76,2% dari penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Untuk membandingkan dengan kenyataan, dipilih secara acak sampel sebanyak 12 kendaraan. Beberapa probabilitas bahwa tepat 7 penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman, dan berapa probabilitas bahwa paling tidak 7 penumpang yang duduk di kursi depan menggunakan sabuk pengaman. Ini memakai distribusi probabilitas Poisson. Distribusi diskrit yang menggambarkan probabilitas hasil dari suatu eksperimen Poisson. Lalu, jawaban nomor 1, probabilitas tepat 7 penumpang, yaitu Px sama dengan 7, itu menggunakan rumus binominal. Jadi substitusi Px sama dengan 7, C yaitu 12,7, 0,762 pangkat 7, lalu 0,238 pangkat 5, yang hasilnya P sama dengan 7 yaitu 0,161. Lalu yang nomor 2, probabilitas paling tidak penumpang 7, yaitu Px lebih besar dari 7, yaitu Px lebih besar dari 7, maka P7 ditambah P8 ditambah P9
ditambah P10, ditambah P11, ditambah P12, lalu hasil perjumlahannya Px lebih besar dari 7 sama dengan 0,874. Lalu distribusi probabilitas Poisson. Distribusi diskrit yang menggambarkan probabilitas probabilitas hasil dari suatu eksperimen Poisson. Dalam suatu eksperimen Poisson, kita menghitung banyaknya waktu kejadian terjadi sepanjang waktu rentang tertentu. Contoh dari rentang bisa saja waktu, jarak, wilayah, atau volume. Suatu eksperimen probabilitas Poisson harus memiliki karakteristik tersebut. Lalu ini eksperimen Poisson. Nomor 1, variabel acak dalam eksperimen Poisson adalah jumlah waktu suatu kejadian terjadi pada suatu interval yang sudah didefinisikan. Probabilitas kejadian adalah proporsional terhadap panjang interval tersebut. Semakin panjang interval, semakin besar probabilitas kejadian tersebut terjadi. Interval-interval yang ada tidak saling bertumpang tindih dan bersifat independen. Jumlah kejadian dalam suatu interval tidak mempengaruhi interval-interval yang lain. Lalu ini adalah distribusi probabilitas Poisson. Rumusnya Px sama dengan Mu pangkat X, dikurang Mu per X. Mu adalah rata-rata jumlah terjadinya atau keberhasilan dalam suatu interval tertentu. Adalah bilangan natural yaitu 2,71828. X adalah jumlah kejadian yaitu keberhasilan. Px ada probabilitas untuk suatu nilai X. Lalu ini rata-rata dan varian distribusi Poisson. Untuk rata-rata rumusnya sama yaitu mu sama dengan NP. Untuk varian suatu distribusi sigma pangkat 2 sama dengan NP. Mungkin itu saja dari kelompok kami. Terima kasih.